Rezeki itu kalau kau dak nemukannya, dia yang nemukan kau. Rezeki itu tentang menemui dan ditemui. Oh, kaget keren banget dia. Keren nama tengah aku. Francis, gimana Francis? Kita ketemu lagi di Kelakar kali ini. Entah ngomongnya apa, mungkin rezeki. Nah, itu dia. Ya. Kita bicara rezeki dengan konsep sudut pandang masing-masing. Itu. Jadi aku di KG ada pendapat dewe, Ajar ada pendapat dewe, itu. Pepen ada pendapat dewe. Kalau menurutku itu rezeki itu harus dijemput bola, Nah, Maksudnya, harus dikejar. nah, berarti rezekinya berlari-lari. seanak aku. Dia minta duit buat beli bola, berarti menjemput rezeki. Nah, itu. Bisa juga tuh. Iya kan? Betul. Menjemput bola. Minta Di warung. buat beli bola. Itu rezeki. Nah, itu pokoknya tergantung. Pendapat kau Kalau gimana? menurutku sih kayak gitu bang. Kalau menurut itu gimana? Kalau aku punya pandangan rezeki itu kadang-kadang dia tidak ada perlu dicari, tahu-tahu udah datang sendiri. Nah, kok bisa? Itu pemikiran aku. Ntar, jadi dia kadang tidak kita perlu cari, dia datang sendiri. Sudah dicari pun tidak bertemu. Iya. Kadang lu cari seharian nggak dapet. Tapi tiba-tiba nih, contoh aku pernah ngalamin ya. Waktu itu aku kerja, aku berangkat kerja dari pagi sampai tempat kerjaan sampai malam. Itu ngapain? Panggil aku Capung. Bunga. Capung. Java Jai. Capung. Oh, basisnya ya Iya, cowok. betul. Ya, bener. Terus. Jadi aku punya pengalaman ya, dan itu menurut aku ya memang lebih membuat aku lebih percaya dengan apa yang tafsiran aku itu. Jadi uang aku pergi begawe dari pagi sampai tidak dapat. Sedangkan kawan aku tidak begawe, dia di rumah. Usaha kali dia. Tidak, dengar dulu, dia di rumah, dia sakit posisinya. Dia tahu-taunya digedor oleh kawan tetangga sebelahnya, dikasih nasi kotak. Jadi gini, Itu contohnya, itu maksud aku, dia tidak nyari tapi datang rezekinya. tidak gitu. Kau yang begawe dari pagi sampai sore dan dapat apa-apa. Dan dapat apa-apa? Siapa tadi yang enggak kemana-mana? Iya, kawan aku. Kawan kau udah kemana-mana, tahu-tahu ada yang nganter nasi kotak. Nah, iya itu. Jadi kau begawe dari pagi sampai sore nyari nasi kotak. Bukan. Kau baca, rezeki itu beda-beda. Iya. Kesimpulan aku kan itu berarti. Oke. Dia nyari nasi kotak. Begawe pagi sampai sore udah dapat. Kawannya melongo-melongo di rumah dapat nasi kotak. Itu. Ngapa dak nemenin kawan kau tadi? Benar dah, Jan? Ya. Iya. Kalau ya itulah pandangan aku. Jadi kalau jadi aku tuh pikir, kadang-kadang lah sudah kue ejo kan, tidak dapat. Kawan aku santai, baik ada berjawab apa dapat. Nah, setelah kawan kau itu kau apa di otak kau akhirnya? Ya akhirnya aku lebih relax, santai, tidak ada terlalu. Tidak ada terlalu. Kata wong ambisi kejar. Aku tapi lebih santai. tetap begawe. Tetap begawe, itu ikhtiarnya. Cuman tidak ada terlalu berpatokan itu, karena kalau rezeki pun, jadi ikhtiar kita nih, kalau tidak begawe juga jangan. Aku tetap begawe, tapi dengan dengan pemikiran yang tidak ada terlalu ngoyo lagi. Ada kan wong yakin, kejar sampai ke sana pasti dapat, belajarlah ini pasti dapat. Tidak. Kalau Kau sama kawan kau lah berapa lama tidak ketemu sekarang bertanya? lah sudah lama. Ada sebulanan? Lebih. Jadi gini. Bertahun. Jadi gini, Francis. Dia tadi begawe. Ini kunci tahu, Francis. Dari pagi sampai sore cuma ada dapat apa-apa. Kawannya melangap-melongo dapat dan ternyata kotak. Nah, dia udah bertemu lah sekitar 2 tahun. Coba kau tengok Ipen ke rumahnya. Jangan-jangan sudah banyak nasi kotak di rumah. Justru dia jadi pedagang nasi kotak. Jadi rezekinya itu mungkin karena terinspirasi. Iya. Itu. Inspiring. Gitu. Jadi tidak sepenuhnya benar. Gitu aja. Contoh kita bergaul dengan polisi. Kan kita bakal jadi polisi. Nah, gitu. Itu. Kita bergaul dengan pejabat. Nah, belum tentu belum kita tentu. jadi pejabat. Ada bidang-bidang. Uang itu sukses. Ya kan? Karena dia memang kepengenannya atau rezeki dia menurut aku sudah cak itu. Karena tidak ada panca. Kalau misalnya cak kawan, bos daging. Ya.
kita peloi. Apa kita jadi bos daging? Ya pertama modalnya, kedua sistemnya nak pelajarinya sulit lah menurut aku. Apa kita harus tahu dulu dia muda tuh sering main daging. Nah, macam-macam. Ya kan? Iya. Daging Dia kalau hobi daging. Ya kan? Daging apa? Nah, daging macam-macam. Daging kerang, Nah, itu kan. daging paha, Nah, itu macam-macam. dado atas. Nah, ya kan. Dada bawah. Saya agak kurang ya. KFC dong. Fried chicken dong. Kentucky, Kentucky. kentang tahu kikil. Di warteg dong itu. Gitu. Jadi kalau menurut aku tuh punya pandang orang punya rezeki lain-lain. Yang kalau misalnya masuk wilayah religiusnya, aku udah galak menjadikan perdebatan dan kaget lebih kepada menurut aku apa namanya? Kita kan keimanan kau seberapa jauh, kau berapa Nggak jauh, aku tahu. tidak tahu. Jadi aku tidak ada galak mengukur versi itu. Versi sudut pandang umum, Mbak. Itu. Jadi kata wong sukses itu bagaimana? Ya sukses menurut umum. Kalau sukses menurut umum misalnya dia punya duit, punya mobil, punya rumah, ibaratnya kan itu, wih, gila sudah sukses gitu. Ya sudah. Nah itulah pandangannya. Nah, jadi kalau kita pengen yang bergaul dengan orang kayak gitu, apa kita jadi kayak gitu? Belum tentu. Iya kan? Itu maksud aku. Jadi kalau aku punya pandangan bahwa Cuma maksudnya gini, mungkin maksud si Fajar tuh itu bagian dari ikhtiar. nah, Salah satu untuk langkah menjadi artis ya bergaul dengan artis. nah, Mana tahu kita ada Kita link itu buat tahu. bantu kita tuh masuk ke sana. bisa. Tapi bukan kepastian. Ya, masih ikhtiar. Masih ikhtiar. Jadi kalau ikhtiar jalannya kayak gitu, misal kayak gini ya, dengan bos pempek, kau bergaul, pengen tahu karena suatu hari kau punya cita-cita pengen jualan pempek juga. iya. Boleh, tapi bukan berarti kau sukses di bidang pempek. Kau bisa bikin pempek, kau tahu ngerti cara buat pempek, kau bisa berdagang pempek, bukan berarti kau sukses di bidang pempek. Itu maksud aku. Rezeki tadi. Rezeki nah, itu. Jadi kalau diatur. nah, kalau bukan rezeki, kalau sudah jadi rezeki kau, modal awal kata kau ya, aku nih dulu jualan ini. Woi, naik di situ. Jadi kalau sudah rezeki kita naik. Gitu. Tapi Fajar pernah ya. Jadi memang kalau keyakinan Fajar kan gini, Bang. Rezeki itu harus dikejar. Tapi memang iya. Nah, Saat dia ini punya kan- keyakinan itu, udah apa-apa bagus. saat ini kan Fajar kan memang lagi nggak ada kerjaan, jadi cuma ngojol doang kan. Ya. Nah itu buat Fajar tuh pernah tuh sekali-sekali bangun siang, orang orderannya itu cuma siang aja. Pas giliran siang Fajar nggak dikasih orderan Karena- sampai sore, sepi. Nah giliran Fajar pagi dikasihnya order siang, ya kan? Nah di situ Fajar mikir, ini gimana ya enaknya ya? Ngakalinya, udahlah. triknya ya. Mendingan gue dari pagi lah, karena betul kan rezeki itu emang harus dikejar. Kata orang kan istilahnya rezeki lu kalau nggak bangun pagi ya dipatok ayam. Harusnya gini, Pak. Nah, Gimana, Bang? coba cak mana ini? Yo, Dio tadi kan bilang Heeh. rezeki harus dikejar Dikejar dari pagi. dari pagi. Kalau enggak dipatok ayam. Dari Ya. patok ayam. Kalau Ngakalinya. sekarang dipatok corona. Tidak, kita ngakalinya. Ayam itu kita goreng dulu ya. Supaya dia udah bisa ngambil rezeki kita. Di balado. Nah, masuklah kamu udah baca lagi ngambil rezeki. Galak ego Ayam penyetuk. tetangga ternyata. Nah. Gimana? Betul. Tidak masalah. Nggak masalah. Tuh. Yang penting kan ayam. Maling Nah, dong. Tidak maling. Apa? Ya itu rezeki. jangan sampai rezeki kita didului ayam. Diduluin tadi. ayam. Jadi kita itu bertindak sebelum dia. Harus dului. Harus dului. Belum dia matok rezeki Nah, kita itu. patok dulu ayamnya Itu. gitu. Makanya belajarlah makan ayam. Nah, Supaya terbantai itu Ah. apa istilah rezeki dipatok ayam. Ayam yang kita makan sih. gitu. Kita berdua kan kerja. Nah, itu. Bang ini tuh, Nih. ya kan? Bang ini kayaknya nyantai dong. Nah, dia punya maksudnya dia punya rezeki lain. Iya. Iya. Jadi apa yang dilakukan Bang? Nah, itu rahasia negara. Itu. Oh, Kita berdua kerja nih. Nah. Kalau kita lihat Abang kan cuma di rumah doang nih. Nah, Tapi masih bisa ya itu salah kamu. Apa kamu begawe? Nah. Coba kau caku. Nah. Rezeki aku aduh. nah, itu Jadi aku udah repot-repot salah begawe. satunya itu. Iya itu. Nah, kalau Jadi aku kalau dia kan nggak pernah kerja Nah. cuma di rumah doang. Nah, berarti kau Tapi dapet masih bisa contohnya kan makan. omongan aku kan? Masih bisa ngopi. iya, ya itu. Rahasianya apa Bang? Itu tadi dia tidak berlebih, mimpinya santai. Enjoy yourself. Enjoy yourself. yourself. Setuju aku. Nikmati duniamu Nah. selagi bernafas. Santai. Jangan stres. Nah. Relax. Nah. Ikhtiar tetap. Ikhtiar tetap. Ikhtiar. Cuma
beda kita, versi. nah, apa yang kita lakukan bagian daripada ikhtiar. Ikhtiar. Soal kaget berhasil tidak berhasil itu urusan kamu. Berdoa, Yang berarti penting ikhtiar. berdoa tetap, berkarya tetap, bekerja tetap. Ikhtiar. Ya, Jangan penuh keyakinan, oh ini mesti jadi. Bahaya, stres, bisa gilo. contoh gampang. Nah, Channel kita ini. nah, Ini bagian ikhtiar. ikhtiar. Nah, kan? Soal dia sukses, laku, diterima masyarakat atau enggak, ya itu urusan uang. Kalau itu nyampe itu rezeki kita. Nah, kalau nyampe rezeki kita. Pokoknya ketika lo itu sudah rezeki, Saka. digampang ke Tuhan, dimudah ke Tuhan, dilancar ke Tuhan. Ada yang begitu dikasih rezeki kita lari. Nah. Oh, rezeki ngejar kita. Nah. Gak mau gua, gak mau Nah. rezeki. Bullshit. Iya nggak? Karena banyak yang sudah ngejo-ngejo ke mati-matian, tidak tercapai. Tidak jadi hasil. Tidak jadi Tidak hasil. berbuah manis. Nah, kira-kira gimana pendapat kau jadinya? Iya kan? Tetap pendapat gue kayak gitu sih. Iya, gitu. Ya intinya itu istilahnya ya kita lakuin dulu. Iya. Emang rezeki itu kan harus dijemput. Iya. Cuman ya itu kan Nah, bagian itu dari ikhtiar. Ya. Ikhtiarnya itu jemput. Perkara gitu. dapat atau tidaknya ya. Serahkan. Nah, jangan penuh kepastian. Pokoknya jangan ada kepastian karena nggak ada pasti. Tapi begitu kita dapat, kita harus bersyukur. Bersyukur, itu kata Kadang- kuncinya. Kadang juga mah ini soalnya. Gitu. Misalnya contoh ojol nih, dia Ah. misalnya ojol. Heeh. Aku gawe, Ah. ikhtiar, Heeh. ya kan. Di target Hmm. sehari 200. Nah, Dapat cuma 150. Nah. Waktulah sore. nah, Aku harus nutup target Nah. 200. Stres. Dipaksa ke. Dipaksa ke. Akhirnya 150 tadi berkurang. Berkurang. Buat bensin lagi, Buat bensin buat lagi, makan lagi, buat rokok. Begitu jamnya selesai, makin berkurang, nyusut. makin musuh. Itu logis. Itu maksudnya. Iya kan? Dah iya. Artinya jangan dipaksakan, Jangan kita dipaksain, bersyukur. tetap bersyukur. Ah, jadilah target 200, Dapatnya dapat segitu. 150, simpan dulu lah. Ya, kita terima. Balik. Besok siapa tahu dapat 2,5. Itu nggak ada yang tahu. Ya. Itu. Artinya apa? Dari dapat yang besar jadinya standar. Standar. Nah, itu tadi maksud aku ngomong. Jadi nggak bisa kita ngejasa. Belum tentu lagi nih kata dia. Ada apa-apa lah aku dapat mainnya. Kalau dia sakit-sakitan, Habis malah. habis gitu. Iya. Berkurang lagi. Nah, sedangkan yang kita biasa-biasa tadi, miskin katakanlah ya, oh aku ini, tapi kata yang tadi tidak lupa bersyukur. Hidupnya sehat walafiat, sampai tua santai-santai baik, tidak kenal dengan rumah sakit, makan pacak, segalanya termakan. Ya itu kayu sudah malah. Iya kan? Mengukur diri, tahu diri, bersyukur. Cukup. Nah, keren itu. Ngukur diri, Tahu diri, tahu diri. bersyukur. Nah, Itu komposisinya ya. Itu, Iya. betul. Itu sama ya. Betul. 1:1. Betul. Oh gitu. Jadi relax ya Endi nah. Kalau 1/2 Pak Betul. Nah, betul. Bisa banget. Ketukannya. Itu kan. Oh gitu. Itu setengah 1/2. Itu. 1:1. Gitu. Jadi kalau aku pribadi tuh kalau ngeliat kayak gitu tuh, ya ini kan sudut pandang kita masing-masing ya. Aku nggak perlu memperdebatkannya. Makanya aku ngomong, Endi punya pandangan Endi, monggo. Kau punya pandangan kau, monggo. Yang perlu aku garis bawahi, yang hasil pengalaman aku itu tadi. Ya. Kadang-kadang memang rezeki itu kan kita udah yang tahu kapan datangnya gitu. Nah, Makanya rezeki, maut, jodoh, ada yang tahu. nah, betul itu. Setuju aku itu. Tinggal kita manusianya harus Memahami. memahami, menjalani apa yang udah dikasih Tuhan. Sebut dengan tadi apa. di dalam rezeki jodoh mau di tangan Tuhan Iya, tadi. Nah, ya kita tinggal. jadi tiga ini tadi harus jadi pak landasan. Iya, landasan karena kita harus seimbang antara Ketika kita tidak ada duit, kita tidak istilah Iya. kita tidak berlimpah materi, yakin Mbak ya, Yakin, Mbak. bahwa itulah rezekinya kita. Iya. Sama itu. iya, Kalau rezeki kita bukan mercy, jangan dipaksa. yang dipaksa ke. Betul. Nah, gitu. Yin and Yang itu mana sih? Korea. Nah, betul. Cina, Korea. Cina. Apa hubungannya dengan itu? Keseimbangan mas. Oh, seimbang. Tapi kalau di kita sebagai muslim, hablum minallah, hablum minannas. Nah, betul. Iya. artinya Artinya ya kita harus jalani sesuatu itu berbarengan. Jangan lupa ke dunia, apalagi penciptanya. oh, keren bro. Mantap. Kalau itu kita bisa jalani dengan benar, Keren. ini tapi lama. Ah, Nah, betul. kalau kita sudah bisa jalani dengan benar, itulah kita belajar bersyukur. Betul. Betul. Nah, itu. Syukuri Pak. Syukuri, Ternyata Pak. kita baru bisa jadi orang kaya tuh di Nah. umur 60. Tidak apa-apa, memang itu proses kita nggak tahu. Iya. Ternyata Bersyukurlah.
ternyata di saat 62 meninggal dia. Nah, tidak apa-apa. Tuhan masih percaya dia untuk sukses di 2 tahun terakhir. Di 2 tahun sisa terakhir. hidup dia. Gitu. Nah, maksud aku itu namanya happy ending. Happy ending. Happy ending. Artinya apa? Iya, yang ujungnya bahagia dia ujungnya. Ya kan? Itu kalau kita Jadi- bicara sebatas materi dan jabatan. tetap ngerasain kebahagiaan. Iya. Tetap ngerasain kesuksesan. Makanya kita tidak ada boleh nyengok uang yang misalnya, wah, sekarang main ini dari posisi main. Jangan. Jangan meremehkan. Sekarang jangan meremehkan posisi dia, rezeki dia lagi sekarang ini memang di situ. berputar ibarat roda tadi. Hari ini dia jadi sopir. Nah, Hari ini dia jadi kenek. Nah. Besok lusa mana tahu kita. nganggur. Nah, bisa jadi dia nganggur. Bisa jadi dia jadi direktur. bos. Iya. Ya itu. Ya direktur pengangguran. Nah. Ya bisa jadi. Pokoknya bisa jadi. Dalam hidup ini apapun Bagus tuh Bang. iya kan? Dalam hidup ini apapun bisa terjadi. Itu. Tahu dia. Syukur kau bisa ketawa. Betul. Besok belum Dari tentu. pengangguran. Nah. Karyawannya pengangguran semua. Nah, Iya kan? Gajinya bayangin, jalan. pengangguran aja kita nikmatin. Nikmati. Cak kita ini lagi PPKM. Duit gak ganti. Susah. Tapi kita ketawa terus. Iya. Ya kan? Nah, inilah cara kita menikmati hidup. Supaya kita bisa lebih bersyukur Lebih menerima keadaan. bersyukur. Jadi kita selalu melihat sisi baik daripada tiap kejadian. Ya. Itu kan uang PPKM terpenjara. Ya sudah kita nikmatin baik. Ngapa nak pening pala? Setuju Bang. Dipaksa juga udah baca. Aku jalaninya iya. Iya, itu dia. Cuma aku tetap tidak bersyukur. Ngeri kau. Hah? Ngeri. Bukan maksud aku. Masa aku syukuri ada PPKM? Iya. Tidak, maksud aku cuma ini. Kadang-kadang mungkin kita tidak nengok sisi yang terbaiknya. Kita ngelihat yang Tidak, kalau ini tidak terbaik buat aku. ya itulah karena dia nengok yang tidak yang terbaik, gitu kan? Nah itu. Padahal ketika yang terbaik itu kita lihat, mungkin baik kita, oh kita ini sebenarnya dengan adanya ini kita dari selamat, jadi selamat. Kita tidak tahu. Sisi positifnya. Iya, ini ngambil sisi positifnya daripada udah kata jenguk sisi. Ya. Sisi tetangga sebelah sudah lain lagi. Sudah. Ya, itu kan. Mulai besok Heeh. kita ganti tuh namanya Sisi. Pepen Selamat, Pepen selamat, Fajar Selamat. Fajar selamat. Ya kan? Ini syukur. Andy Wafer. Kalau kita bergabung Wafer Selamat. Power selamat. Oh, itu. Power selamat masuk sini. Iya. Endorse. Jadi kesimpulannya itu bagi aku, kalau itu tadi inti garis besar itu, kalau sudah rezeki tidak perlu dicari, datang dewe. Tahu-taunya wong nawari, di kau lagi kosong ya, pacak tak kau ngawikan ini, datang deh, tanpa dicari. Coba kau jengok ya, berapa wong yang lamar kerja, tahu-taunya tidak diterima. Tapi coba kau jengok, ada wong yang banyak yang ditawarin. Misalnya aku ya, aku pernah ditawarin, Fen mau kerja ini tidak? Karena bukan rezeki aku nolak. Misalnya, oh sorry mbak, aku nggak bisa bidang ini. Padahal aku lah ditawarin. Tapi kau pernah enggak, Pen? Nah, Kalau jelas itu rezeki kau. Kau tolak pernah enggak? iya bukan. Aku kalau yang cek itu pernah dalam arti kata, karena aku tidak mampu bidangnya. Yang ditawarin itu kan, misalnya kan kayak gini, misalnya, anggapnya aku bisa bermotor, ditawarin bawa mobil, ya aku tidak bisa bawanya. Tidak, maksud Karena aku celaka bakalan kalau aku bukan itu. Ini sudah rezekinya kau nah misalnya. di kapasitas aku ya. Iya. Oke, bisa. Taruhlah dari aku. Oke. Pernah enggak kau ngalamin? Ah, Pen, ini duit 5 juta. oke. Kau tolak. Padahal itu Oh. rezeki. Pernah enggak ngalamin macam itu? Contoh itu. Kalau itu tidak pernah aku pasti. Udah pasti diambil kalau itu. Contoh be lagi kumbe. Apalagi fakta aslinya. Ya kan jujutan seluang ini. Ya kan. Iya. Kapan ada timbul sedikit laju lah itu. Kalau hasilnya Enggak. cuman goceng, Ngegas. Jepang mungkin enggak. ya. Nah, ini enggak bersyukur. Nah, Enggak bersyukur. Dia 5 juta. Kau cuma 5.000. Syukur. Aku udah dapat soalnya kan. Aja 5.000, ini 5 juta. Nah. Udah, abang Terus minta. diterima. Terima. Jadi kalau aku unik, makanya aku nyebut unik. Kawan aku, oh ya, banyak ya, ini sejarah hidup ya. Namanya ada disebutkan. Pasti yang kenalan kita kawan kita kan. Maksudnya itu dalam arti kata, kau pernah kenal ini masa lalunya gimana? Enggak taunya jadi ini. Ya.
Ini kenal ini enggak taunya sukses lah, Malah jadi belangsak. ini belangsak. Jadi perjalanannya itu belum panjang masalahnya. Nah itu, jadi kata kawan, kawan dia nih preman, ditembak wong kakinya misalnya itu kan. Gara-gara perbuatan dia, tahu. Maksud aku, kita tidak pacak nyebutkan dia itu jadi masa depannya langsung salah. Karena itu proses hidup dia. Siapa tahu ke depannya dia tersadarkan gara-gara ditembak polisi kakinya. Akhirnya dia jadi ustadz. Itu proses hidup. Proses hidup. Perjalanan hidup. Banyak kan preman jadi kiai. Iya. Nah, banyak preman jadi ulama karena proses hidup itu. Padahal dia dalam proses hidup itu jadi preman. Nah, iya itu dia. Banyak juga. Nah, soal itu banyaknya aku belum pernah jenguk itu ya, mungkin tidak ada diekspos ya. Ya, Aku nggak tidak tahu. Cak misalnya Cak Joni Indo. Iya. Jadi ulama. Anton Medan jadi ulama. Itu contohnya maksud aku yang sudah pasti be. Aku ngomong yang sudah pasti be. Kalau terbaliknya aku tidak terjenguk masalahnya. Itu maksud aku tuh. Jadi kita tidak bisa kayak kawan-kawan lihat wadah. Dia ngapain nggak level lah. Nah itu jadi ini. Kadang-kadang kan wong ada kon aku tidak ada bergaul dengan dia, tidak ada wong sukses. Ngapain bergaul dengan wong sukses? Hari ini dia udah sukses. Oh ya, Ya kan jadi aku tidak ada sepakat kan bergaul lah dengan wong kayo, kau melok kayo, bergaul dengan wong sukses, kau melok sukses. Itu rezeki dia sudah. Banyak wong kayo itu melok wong kayo itu tadi. Ya kan istilah kitanya wong kayo itu gulo. Jadi semun. Yang lain bukti semun, galau tidak jadi gulo. Iya. Nah itu. Jadi kalau kau sudah disebut ke Tuhan kapasitas kau mobil truk. Kun fayakun. Kun fayakun. Ibarat kehidupan ini kalau menurut aku kau tahu tidak tumbuh-tumbuhan itu alam yang kita jenguk ada rumput kadang-kadang kita jenguk ada daun apa tadi bayam tumbuhan liarnya ada bayam di situ kan tanpa sengaja nggak ada yang nanam nah itu maksud aku ciptaan Tuhan itu jadi ada yang bermanfaat kapasitasnya jadi bayam ada yang kata kita tidak bermanfaat rumput padahal bermanfaat bagi kambing ya kan ada cabai nggak taunya pohon liar jadi lebih adem. Nah iya kan tanahnya nggak gersang macam-macam pokoknya intinya kan? Itu jadi ibarat kita nih ibarat tanaman diciptakan Allah berbagai jenis macamnya tidak sama galau tidak seluruhnya kayu jati itu ada pohon angsana yang hanya berbuah yang hanya rimbun tapi tidak berbuah berarti ini Pen tidak boleh kita bilang lagi aku udah galak berkawan dengan dia tidak boleh tidak level jangan tidak boleh. Makanya itu tadi kan seperti di channel kita kemarin menghadapi wong sombong. Karena apa? Kita udah ada setuju dengan wong sombong. Tapi kalau aku misalnya gini, boleh tak? Kan tadi contoh. Anda kawan ngomong itu, ngomong itu kan, tidak level. Tapi kalau aku begini boleh tak? Aku nak berkawan dengan wong yang level 4 nih. Nah, PPKM. emang sambo Ada level-levelnya sambal kan. Iya, PPKM aja level 4. ember. Kan gitu. Jadi kesimpulannya gini Bro NC. Dalam menjalani hidup kita tuh harus senantiasa bersyukur. Nah, apa yang dapat itu proses dalam hidup. Apa yang kita dapat ya kita harus jalani ikhtiarnya tadi. Nah, dengan ujungnya apa yang kita terima rezekinya kita syukuri. Itu. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Jangan tekan-tepisin. Oke, Francis. Jangan lupa like. Jadi kesimpulannya sudah pada kesimpulannya. Oke, baru kalau nanti kita tutup. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih greget. Menarik. Nah, gitu. Mungkin judulnya besok itu pengabdi setan. Aku terkejut. Oke dah kita tutup dulu. Ciao. Thank you.